Pemirsa, inilah liputan hangat dan menarik tentang takbiran yang dilakukan sejumlah artis pada malam takbiran lalu. Seperti biasa, setiap tahun Eko Patrio mengkoordinir sejumlah artis untuk melakukan takbiran bersama keliling Jakarta, mengunjungi daerah-daerah kumuh sambil membagi-bagikan sembako. Jika pada tahun lalu Eko dan rombongannya mengunjungi artis-artis tua di Tangkiwut, tahun ini rombongan artis mengunjungi daerah padat penduduk di daerah Otista, Jakarta Timur. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sore ini saya Fani Rahmasari kembali menemani Anda menyaksikan berbagai informasi aktual dan menarik seputar kegiatan selebriti di hari Lebaran kemarin. Dan sekarang langsung saya kita simak kilasan tayangan sore ini. Pemirsa, di tengah kemeriahan dan kebahagiaan merayakan Lebaran, ada pula artis-artis yang merasa kesepian karena merayakan sendiri Lebarannya di hari tua atau karena ditinggal pergi oleh orang yang dicintainya. Simak liputan hangat dan menarik tentang kegiatan sejumlah artis yang meluangkan waktunya untuk melakukan takbiran keliling sambil berbagi sembako pada malam takbiran lalu. Kita ikuti kunjungan silaturahmi Cek dan Dicek ke Istana Presiden Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya Cek dan Dicek juga mengadakan kunjungan ke rumah penyanyi Tiga Zaman Titik Puspa. Pemirsa, di tengah kebahagiaan merayakan hari kemenangan Idul Fitri, ada pula rasa sedih yang terkadang menyelinap dalam perasaan. Itulah yang dirasakan oleh artis Cut Yanti, Mpok Ati, dan Laila Sari. Saat Lebaran tiba, mereka merasa kesepian karena tidak ada sang suami berada di dekat mereka untuk berbagi kebahagiaan. Pemirsa, ternyata tidak semua keluarga dapat merayakan Lebaran bersama suami. Sejak 7 tahun yang lalu, penyanyi Cut Yanti harus merayakan Lebaran hanya bersama kedua anaknya, tepatnya ketika suami Cut Yanti, Dr. Zulkifli Iskandar, meninggal dunia akibat serangan stroke mendadak. Begitu pula dengan nasib pelawak Mpok Ati, sejak 2 tahun yang lalu suami keduanya pergi meninggalkan Mpok Ati tanpa pesan. Hal serupa juga dialami artis tua Laila Sari. Sejak ditinggal pergi 3 tahun yang lalu untuk selama-lamanya oleh suaminya Iskandar yang juga seorang artis, Laila Sari merasa ada yang tidak lengkap dalam hidupnya. Begitulah pemirsa nasib ketiga artis wanita yang bertahun-tahun merayakan Lebaran tanpa suaminya. Lalu bagaimana mereka melewati Hari Raya Idul Fitri ini tanpa kehadiran sang suami? Hati ya sedih lah ya. Biasa kita berkumpul. Kemudian kita kadang-kadang ibu kalau lagi bikin kue, kalau lagi bikin kue nastar ya, dia suka bantuin kan ya. Kalau ibu mau mungil-mungil, kalau dia mau hilang sampai segede-gede bola bekel ya, sebagai bola itu kasih. Waduh, ini bikin nastar gede-gede amat, biar kenyang katanya gitu. Jadi yang gede-gede buat saya, kadang gitu. Bohong lah ya kalau nggak ada perasaan sedih gitu ya. Pasti ada, cuman aku tutup-tutupin dengan tingkah laku aku, dengan itu seolah-olah kayak yang happy terus padahal aduh aku nggak bisa cerita deh kalau ke situ aku udah nggak kuat. Memang lebaran pertama dulu saya merasa aduh kayaknya kayak ada yang kehilangan gitu ya. Karena biasanya abang tuh kalau hari lebaran pertama dia suka setelah sungkem sama mami papi suka ke rumah keluarganya di percetakan negara. Jadi karena abang udah nggak ada, itu yang terasa oh berarti ya kehilangan gitu loh. Apakah mereka merasakan suasana Lebaran yang berbeda setelah ditinggal pergi sang suami? Kalau dulu saya selalu berempat jalan, kita pakai baju selalu sama berempat. Jadi sekarang bertiga. Jadi mungkin ke tukang jahitnya kali sekarang udah berkurang satu ya nak ya, papanya nggak ada. Semakin lama itu semakin terasa. Apa-apa tuh kayaknya sendiri. Kesini sendiri. Kadang-kadang gimana ya? Aku nggak sanggup ceritainnya, sedih banget. Cuma orang selama ini lihat aku happy aja gitu kan, tapi orang nggak tahu di sini aku, ya Allah, cuma Tuhan aja deh yang tahu. Adakah kenangan yang masih melekat saat mereka merayakan hari Lebaran bersama sang suami? Oh pernah ini waktu pas saya kenal setelah dia datang ke Indonesia pas mau lebaran ya, pas puasa dia mau minang saya. Itu waktu ingat saya waktu pas kita mau tunangan itu di hari puasa dia bilang pokoknya nanti lebaran lebaran tahun depan kita udah berdua mah kita udah married. Jadi selalu lebaran tuh dia selalu bilang ingat nggak waktu lebaran kemana saya mau ngelamar kamu. Nah, paling itu ya yang membuat saya suka ingat. Kenangannya ya banyak banget ya, yang pastinya kebanyakan happy-nya daripada sakitnya. Tapi sekalinya sakit ampun aku sampai saat ini yang namanya sakit
Enggak hilang-hilang, kayaknya trauma banget deh aku. Saat mendengar takbir bertalu-talu, apakah mereka pernah teringat saat-saat merayakan lebaran bersama keluarga tercinta? Ya kita kan sama-sama gitu ya di musola kita takbir gitu, sekarang aku yang mau ke tempat temen aja ikutan takbir atau ke tempat saudara gitu. Biar jangan terlalu perih ngedengernya di rumah gitu kan. Waktu bulan puasa masuk, saya merasa abang ini ada di rumah. Memang kata orang-orang muslim, kalau orang yang sudah meninggal bulan puasa dia pasti ada di rumahnya, dia melihat kita. Pas takbiran dia pergi kan. Nah, itu yang membuat saya merasa, oh iya, sekarang kamu sudah pergi kembali ke tempat kamu ya. Tapi saya tidak pernah merasa apa ya, saya tidak menunjukkan sama anak-anak saya harus sedih, saya harus apa, karena memang di sini saya harus tunjukkan bahwa saya harus tegar. Nah, di malam takbiran itu saya harus merangkul anak-anak bahwa mami tidak akan, kalau bukan Tuhan yang ngambil, mami tidak akan pergi dari kalian. Begitu malam takbir ya, kemudian suara beduk ya, suara adzan. Ya, suara-suara yang begitu menggema, yang membangkitkan haru ya, untuk kita apa, mengenangkan almarhum ibu, ayah, terutama suami kita yang kita cintai. Mereka telah mendahului kita. Disitulah kenangan ibu yang sukar dibayangkan gitu ya. Hanya haru itu aja lah. Khusus tentang Cutyanti, sejak 7 tahun yang lalu ia ditinggal pergi suaminya Dr. Zulkifli Iskandar yang terserang stroke saat bertugas ke Sumatera Barat. Sejak saat itu Cutyanti harus mengurus kedua anaknya yang masih kecil-kecil seorang diri. Lalu bagaimana Cutyanti menghibur kedua anak-anaknya yang masih kecil itu saat merayakan lebaran tanpa kehadiran sang ayah? Jadi saya tidak mau sampai mereka merasakan kok saya sedih nggak ada apa-apa. Kadang-kadang itu yang membuat saya merasa saya harus bisa double jadi bapak dan ibu buat mereka gitu lah. Jadi saya bisa membaca mereka apa ini kebutuhan mereka. Sekarang mereka apa ini keperluannya gitu loh. Dan saya tidak memanjakan anak-anak saya gitu loh. Karena saya berpikir kalau suatu saat saya juga diambil sama Yang Maha Kuasa, mereka bisa hidup mandiri gitu loh. Di hari yang fitri ini, apakah mereka memiliki harapan-harapan untuk menjalani tahun berikutnya? Setiap saya bangun pagi, saya membukakan mata, saya selalu, ya Allah terima kasih kamu memberikan umur lagi buat saya ini hari. Itu selalu terucap buat saya selama saya hidup, itu selalu sejak abang pergi 7 tahun yang lalu. Setiap saya bangun, saya selalu itu yang saya selalu ucap, terima kasih Tuhan kamu memberikan umur panjang buat saya. Tahun ini sih kepengennya aku berangkat ke Mekah ya. Aku kan umur udah 46. Udah di ujung-ujung usia aku gitu ya, kalau istilah di iniin waktu mungkin aku udah maghrib gitu ya. Jadi tinggal ke Isya itu sedikit lagi gitu. Aku pengen banget yang jauh lebih dekat ke Allah gitu ya. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, inilah liputan hangat dan menarik tentang takbiran yang dilakukan sejumlah artis pada malam takbiran lalu. Seperti biasa, setiap tahun Eko Patrio mengkoordinir sejumlah artis untuk melakukan takbiran bersama keliling Jakarta, mengunjungi daerah-daerah kumuh sambil membagi-bagikan sembako. Jika pada tahun lalu Eko dan rombongannya mengunjungi artis-artis tua di Tangkiwut, tahun ini rombongan artis mengunjungi daerah padat penduduk di daerah Otista, Jakarta Timur. Acaranya dilangsungkan di Gelanggang Remaja Otista, Jakarta Timur. Selain di sana, rombongan juga berbagi sembako di daerah Kemayoran dengan mengambil lokasi di Masjid Zawiyatul Mutawaidin, daerah Hutan Panjang. Sebelum berangkat, rombongan berkumpul di warung tenda Semanggi untuk kemudian berangkat ke daerah-daerah tujuan. Malam takbiran tahun ini jumlah artis yang ikut pun jauh lebih banyak dari tahun yang sudah-sudah. Tidak hanya artis muslim saja, tapi ada pula artis non-muslim yang ikut berpartisipasi seperti Rina Hasyim misalnya. Saya bukan muslim, saya Kristiani, tapi saya selalu dengan teman-teman jadi the Golden Girls. Ya, ini kebetulan satunya nggak ada nih, Haja Nani Wijaya. Karena saya memang satu grup, cuma saya yang Kristiani, tapi saya selalu diajak, saya selalu pergi. Saya menghargai semua itu.
Rina Hasyim ikut serta bersama kelompoknya The Golden Girls yang terdiri dari Ida Kusuma dan Koni Suteja. Sama seperti Rina Hasyim, Koni Suteja dan Ida Kusuma juga selalu mengikuti acaranya sejak 4 tahun yang lalu. Sebenarnya apa yang membuat mereka lebih senang mengikuti takbiran keliling artis ini ketimbang takbiran di rumah saja? Ibadah ya suatu penghargaan yang paling tinggi. Apalagi kita muslim gitu ya. Ya di samping ibadah ya itu bagus sekali.